wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, teman-teman jurnalis dalam acara media briefing hari ini dengan tema network sharing dan jor-joran tarif seluler, negara untung atau untung. Di hadapan Ibu dan Bapak sekalian, ada Justinus Prastowo selaku Direktur dari CITA, kemudian ada Pak Alamsyah Saragih dari Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada Pak Coki nanti sebagai moderator, sambil kita menunggu narasumber yang lainnya untuk berbicara di depan kita semua. Baik, acaranya langsung saja. Mungkin ada sedikit sambutan dari Pak Justinus Prastowo, kemudian ada pemaparan sedikit dari para narasumber, dan nanti akan acara langsung diisi dengan diskusi dan tanya jawab. Pada Pak Prastowo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman. Pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman, rekan-rekan jurnalis dalam media briefing siang ini. Acaranya agak mendadak karena memang kita harus merespon isu ini juga dengan segera. Diskusi kita hari ini cukup menarik bagi kami, juga ini tema yang cukup menantang. Mengapa kami mendalami ini? Karena mengikuti berbagai diskursus dan polemik di media, kami melihat ada satu hal yang tercecer yang belum sempat dibahas. Seolah-olah diskursus polemik soal network sharing dan tarif interkoneksi ini hanya isu telekomunikasi. Padahal di balik itu ada isu lebih besar, yaitu tentang penerimaan negara yang terancam untung, bukannya untung, dengan adanya rencana revisi peraturan pemerintah yang akan dilakukan. Maka pada siang hari ini kami ingin berbagi perspektif, berbagi informasi, juga analisis kepada teman-teman, menyumbang tema diskursus supaya ada injeksi gagasan baru gitu, dan kita sama-sama mengadvokasi sehingga apapun yang diputuskan pemerintah itu benar-benar untuk Indonesia, benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menguntungkan NKRI, bukan sebaliknya. Itu yang saya rasa ingin kami highlight. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita bisa pertajam dalam diskusi. Terima kasih juga atas kehadiran Pak Alamsyah Saragih dari Ombudsman RI. Sambil menunggu dari Fitra, kita akan mulai saja, dan saya kira teman-teman nanti punya waktu yang lebih leluasa untuk berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Pras. Saya Coki, saya mencoba untuk memoderatori selama 1 jam ke depan diskusi kita ini, media briefing ini. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lebih jauh, tapi singkat saja. Di samping kanan saya ini ada Pak Justinus Prastowo. Teman-teman sudah tentunya familiar dengan beliau ini selama 3 bulan terakhir ya Pak ya, dengan isu tax amnesty dan lain sebagainya. Memang beliau ini termasuk dari hard gitu ya, tax amnesty gitu. Saya kira kita perlu berterima kasih untuk kerja keras Pak Prastowo. Di samping kiri saya ada Pak Alamsyah Saragih. Beliau anggota Ombudsman Republik Indonesia. Sebelumnya juga pernah di komisioner Komisi Informasi Publik. Jadi beliau ini juga cukup mumpuni untuk menanggapi isu ini. Dan pembicara ketiga yang belum hadir sampai saat ini, mudah-mudahan nanti hadir menyusul, itu Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Ibu Yeni Sucipto.
Mungkin belum muncul, mudah-mudahan nanti segera bisa bergabung. Nah, saya kira saya ingin memulainya dengan ada apa sih dengan network sharing curcuran tarif seluler terhadap penerimaan negara. Tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh Mas Pras. Memang pembahasan mengenai topik ini agak datang belakangan begitu. Tapi ide awalnya untuk kenapa isu ini mengemuka sebenarnya kan ini untuk menunjang yang namanya salah satu rencana pemerintah untuk 100% coverage Indonesian broadband gitu ya, broadband Indonesia, rencana Indonesia Broadband Plan yang kemudian sampai hari ini masih banyak dipandang ketidaktercukupan, sebenarnya bukan ketidaktercukupan tapi ketidakmerataan infrastruktur telekomunikasi terutama di wilayah-wilayah pelosok di wilayah-wilayah timur Indonesia. Nah, atas nama itu kemudian ada gagasan gitu dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo untuk mendorong adanya skema berbagi jaringan, jaringan-jaringan yang terutama sudah dibangun sebelumnya, terutama oleh BUMN milik negara itu boleh ditumpangi lah, kira-kira oleh para operator jaringan yang lain. Lalu selain itu juga ada inisiatif untuk memangkas biaya interkoneksi sehingga tarif seluler itu diharapkan bisa lebih murah. Akhirnya itu berdampak pada konsumen, jadi mudah dijangkau dan merata. Nah, atas dasar itu kemudian Kominfo mengusulkan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 52 dan 53 yang kebanyakan mengatur soal itu. Nah, sudah berjalan kurang lebih beberapa bulan, lalu kita lihat ada banyak pandangan terhadap upaya revisi ini. Salah satunya adalah kewajiban untuk membagi sharing. Nah, apa sih implikasinya kemudian? Sebagian mungkin sudah mulai berkembang, tetapi yang lebih penting, apakah dampak dari dua usulan revisi peraturan perundangan ini juga akan memberi dampak kepada industrinya, termasuk juga kepada penerima negara. Nah, saya mau membuka dari situ untuk Mas Prastowo bisa sharing ke kita sebenarnya apa sih dampaknya dari yang mungkin bisa timbul apabila kebijakan ini diterapkan secara khusus dari perspektif penerima negaranya. Apakah terkait dengan pajak PPN, terkait dengan pajak badan, atau terkait dengan institusinya sendiri itu seperti apa? Ini cita-citanya mulia, tapi kira-kira ada nggak dampaknya? Dampaknya ini bawa untung atau dampaknya bisa bikin sengsara? Monggo, Mas. Terima kasih, Bung Coki. Saya sambil berdiri aja supaya bisa melihat. Agak goyang ya. Mungkin bisa minta tolong ini. Jadi nanti kalau yang rilis sudah disampaikan, nanti kalau teman-teman butuh materi dalam PDF mungkin bisa kita bagikan. Saya bukan ahli IT telekomunikasi, tapi kita ingin melihat sedikit background di sana. Motivasi kami sederhana. Presiden Jokowi dengan nawacitanya ingin mengcover 100% wilayah KRI ini semua mendapat akses yang sama terhadap telekomunikasi, sarana telekomunikasi. Itu dari nawacita ke-7. Nah, kami kebetulan namanya juga Cita. Kami juga punya tanggung jawab moral sebagai sesama Cita ini untuk mendorong. Asal bukan cita-cita ya? Bukan cita-cita. Nawacita harus didukung. Niat mulia untuk merevisi ini juga harus didukung. Tetapi dalam detail kita coba melihat dan mengantisipasi beberapa hal yang mungkin kalau tidak dicermati dari pertimbangan yang matang justru akan menimbulkan persoalan baru. Mati acara ini nggak terlalu panas nih, ininya ada efek.
dari awal memang gitu. Memang sebelumnya juga begitu. Anggap aja di diskotek kita. Yang gerak-gerak, Kasihan teman-teman pusing. yang gerak-gerak ininya. Jadi background dari diskusi atau yang memicu ini apa adalah rencana revisi terhadap peraturan pemerintah PP nomor 52 tahun 2000. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi dan pemerataan pembangunan telekomunikasi. Ini sesuatu yang baik saya kira. Lalu mengatasi berakhirnya hak eksklusivitas badan penyelenggara supaya bisa diakses oleh semua pelaku, tidak eksklusif. Gitu. Lalu berlakunya era kompetisi dalam sektor telekomunikasi. Jadi ini konsekuensinya tidak ada eksklusivitas dalam kompetisi. Tetapi ada yang tersisa dari revisi ini apa? Itu polemik di publik kalau kita cermati. Terutama dua hal. Skema berbagi jaringan aktif atau active network sharingnya ini sendiri menimbulkan persoalan. Yang kedua, penentuan tarif interkoneksi yang sifatnya simetris. Simetris itu berarti satu tarif untuk semua, tidak memperhitungkan karakteristik atau kondisi objektif masing-masing operator. Nah, lalu kita akan melihat dalam praktek di dunia internasional, skema berbagi jaringan itu ada dua model, yaitu aktif dan pasif. Skema jaringan pasif itu meliputi jaringan fisik seperti kita menggunakan menara, tower, shelter, power supply dan sebagainya. Yang kedua berbagi jaringan aktif itu menyangkut radio access network, lalu core network, switching dan antena serta frekuensi. Itu yang sifatnya aktif. Beberapa negara menggunakan aktif, tapi sebagian besar menggunakan yang pasif. Nah, skema berbagi jaringan aktif ini dianggap dapat mendorong percepatan pembangunan broadband, menghemat devisa dan pemerataan pembangunan hingga ke desa. Jadi sekarang ini praktis hanya ada satu operator yang jangkauannya 90% dari Aceh sampai Papua, tetapi yang lain bahkan belum mencapai 50%. Nah, bisa dibayangkan kalau lalu ini simetris, nanti kita lihat apakah adil bagi yang sudah investasi mengcover 90% area dibanding yang belum sampai 50%, boleh saling menggunakan frekuensi yang sama. Nah, skema itu nanti yang ingin kita dalami ya. Ini saya kira ilustrasinya active network sharing. Saya tidak akan detail ke sana. Ini bisa dibaca sendiri. Lalu kondisinya, mengapa kita mengkritik active network sharing? Karena masih ada ketimpangan jangkauan jaringan. Keberadaan penyelenggara berbeda-beda di tiap wilayah. Nah, karakteristik ini harus diperhitungkan sebagai pertimbangan untuk memutuskan bahwa yang lebih baik itu yang asimetris sesuai dengan kondisi objektifnya. Nah, komitmen kewajiban bangunan masing-masing operator berbeda-beda. Meski mendapat lisensi yang sama, ternyata dan komit membangun jaringan dan tidak komit, tapi senang selama ini menikmati apa yang ada dan menggunakan jaringan yang tersedia.
Oh, jadi dikat dulu. Diganti. Baik, saya jelaskan dari sini aja sambil menunggu. Jadi intinya itu teman-teman ya, itu konsekuensinya active network sharing. Nanti kita kalau sudah nyala kita perlihatkan jangkauannya seperti apa gitu. Nah, data juga menunjukkan bahwa pembangunan BTS itu juga memang timpang selama ini. Tadi sudah sampaikan. Ada sudah 90%, ada yang baru 50 bahkan di bawahnya gitu. Itu ini coverage-nya. Kalau kita lihat di sini, ini kita sebut nama, ini Telkomsel sudah hampir menjangkau seluruh Indonesia. Lalu yang kedua ini operator A dan B lah gitu ya. Data pengembangan BTS yang kita lihat di sana, ini coverage-nya. Ini tinjauan keadaan simetrisnya. Kebijakan interkoneksi pada umumnya mempertimbangkan keberadaan